Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official. Nama saya santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Wali Songo Tirto Moring Suci Tulang Bawang, Lampung, dalam acara mengungkap cerita dari sebuah kisah nyata. Baik, sahabat PWTMS, pada kesempatan malam hari ini kami kedatangan tamu dari seputaran Jember, Jawa Timur yang akan menceritakan sebuah kisahnya, sebuah kejanggalan yang beliau alami. Kita langsung saja. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Indra, panggilan saya Indra, saya dari Jember, tepatnya di daerah Puger. Oke, untuk cerita mistis ya ini ya. Kalau untuk mistis tersendiri saya belum pernah emang untuk melihat wujud dari yang benar-benar dari mulai dari jin, dari segala apapun itu. Tapi yang pernah saya alami itu dulu pernah yang benar-benar saya ingat dalam hidup saya ya, yang paling benar-benar dalam mistis itu yang pertama itu dulu sering banget emang mengalami seperti itu. Karena waktu itu emang sering main malam ya, karena waktu itu juga nggak ada hiburan waktu kecil, jadi sering banget main malam sama teman-teman sampai untuk mengalami hal mistis itu banyak banget. Dan salah satunya tuh juga yang saya ingat lagi itu waktu kita lagi jalan ya, kurang lebih 10 anak waktu itu, 10 anak itu semacam kayak ada apa sih kalau buat pendosa itu namanya, kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Keranda. Nah, keranda itu bener-bener terbang. Saya itu waktu itu lewat di makam bener-bener terbang cepet, tapi entah itu bener atau cuma hayalan waktu itu, tapi emang bener-bener mata telanjang saya melihatnya waktu itu. Bener-bener keranda itu terbang sedikit, tapi waktu itu langsung kabur sama teman-teman. Emang udah langsung out karena takutnya keranda itu terbang. Pernah dengar istilah dikencingin genderuwo? Itu mungkin ada istilah seperti itu yang saya pernah alami juga dari teman-teman mungkin pernah mengalami. Waktu itu saya lagi sama teman-teman itu kayak menggambar di suatu aspal itu, yang mungkin dulu pernah teman-teman lihat di aspal gambar-gambar semacam coretan-coretan itu. Sebelum saya pernah mengalami seperti itu pas waktu itu tengah malam yang saya lakukan. Jadi waktu tengah malam itu saya menggambar di jalan raya. Nah, di suatu itu di bawah pohon, kalau nggak salah waktu itu pohon asem kalau nggak salah, itu memang besar banget. Di situ waktu itu saya menggambar ya, teman saya tuh di samping kanan kiri, tiba-tiba mereka udah jauh banget. Saya waktu itu nggak tahu, tiba-tiba itu kayak air itu deres banget dari satu pohon itu aja. Jadi kayak semacam hujan. Itu emang bikin kaget banget, bikin merinding banget waktu itu. Jadi air tuh datang dari cuma satu pohon itu aja. Satu pohon itu aja, saya pindah, waktu itu saya kira tuh hujan. Tapi ketika saya toleh kanan kiri kok ternyata yang keluar air tuh emang dari pohon itu aja. Itu deres banget, sampai baju saya tuh basah, bener-bener basah. Waktu itu saya langsung pergi, cabut sama temen, bilang bahwa disitu tuh kayak ada genderuwo yang sedang mancing saya. Pas waktu saya nyamperin lagi ke pohon tersebut, itu bener-bener kering. Di bawah tuh kering, baju saya juga kering. Dan itu anehnya, yang saya pernah alami waktu itu. Itu bener-bener bikin saya tuh inget banget waktu kejadian itu. Sampai saya tuh bikin trauma atau takut emang sampai sekarang kalau di bawah pohon tuh sendirian. Apalagi pohon besar seperti pohon beringin, pohon asem itu emang bener-bener takut. Yang kedua itu pernah juga masalah di genderuwo itu emang saya ngalamin bener-bener, saya alami banget, real ya, nyata banget. Pada waktu itu juga saya lagi duduk sama teman. Nih, ini pengalaman genderuwo juga, ini ceritanya genderuwo juga. Katanya sih genderuwo, saya juga nggak tahu untuk melihat wujud aslinya juga nggak tahu banget itu genderuwo atau kayak gimana. Tapi
kalau dengan istilah itu emang katanya si genderuwo yang sering suka jahil sama makhluk seperti manusia, seperti itu. Waktu itu saya duduk sama teman saya di suatu bawah pohon, kalau nggak salah itu pohon mangga waktu itu. Waktu itu kurang lebih ada 3 atau 4 anak ya, saya waktu itu kurang ingat karena itu kejadian lama banget waktu itu. Dan seperti kayak ada pasir dari atas pohon. Tahu nggak sih, dari mungkin teman-teman juga mengalami ya, kayak pasir tuh datang dari atas itu, kayak semacam air. Jadi kayak gerobyokan gitu, pasir datang emang ke bawah. Tapi dilihat tuh emang nggak ada apa-apa gitu. Itu yang bikin saya itu kaget banget ya, sampai teman saya sampai kabur, mau kabur juga saya bingung waktu itu mau kabur karena takut dan kagetnya tuh saya diem banget sendirian, tapi teman saya kabur dan itu bener-bener real di bawah pohon itu emang kayak merinding banget waktu itu. Dan anehnya itu di pohon yang sama di beberapa waktu setelahnya itu ada orang juga, dan itu orang yang berjalan itu yang pemilik dari pohon tersebut, dari tanah tersebut. Jadi waktu itu lewat ya, dia juga di ceritanya tuh dikencingin sama genderuwo itu tadi. Nah jadi emang bener-bener tempat itu emang bener-bener angker, sampai si pemilik pohon tersebut emang langsung menebang pohon tersebut. Jadi emang itu pengalaman yang sampai sekarang emang bener-bener saya ingat, mulai dari yang saya dikencingin genderuwo sama yang disiram yang katanya pasir genderuwo itu emang bener-bener banget. Suatu hari pagi, ini waktu saya sekolah nih, itu dulu saya waktu sekolah emang bener-bener suka sepak bola. Jadi waktu pagi sekitaran jam 6 atau jam setengah 7 itu lagi jogging atau fisik. Ya, itu biasanya itu kita lakukan setiap pagi. Di situ saya pernah lewat di salah satu makam nih ya. Itu jauh dari rumah, emang saya nggak tahu jalannya tuh di mana. Saya bener lewat makam di situ. Pas waktu lewat di situ tuh kaki saya tuh bener-bener gak bisa jalan. Ini jujur emang bener-bener kisah nyata ya yang saya alami. Pas waktu itu emang kepalanya rasanya emang kayak besar banget, kayak rambut nih emang kayak udah ngangkat ke atas banget. Jadi mungkin dari sahabat semua yang pernah mengalami emang merindingnya banget pasti pernah mengalami seperti itu. Jadi bener-bener yang saya lakukan waktu itu bingung. Yang waktu itu saya lakukan berdoa entah apapun itu, karena waktu itu saya lagi jalan emang bener-bener gak bisa jalan, mau menoleh kanan kiri pun juga gak bisa waktu itu. Jadi saya bingung, diam di tempat kurang lebih mungkin sekitar 5 menit. Itu emang bener-bener bikin saya takut banget, mau menoleh juga takut. Jadi wah itu emang bener-bener bikin saya merinding sampai sekarang tuh, kalau ingat masih merinding banget sampai sekarang. Itu yang pernah saya alami. Kurang lebih itu sih pengalaman saya yang pernah saya alami waktu kecil ya. Dan mungkin dari teman-teman satu pesan dari saya, kalau untuk lewat di satu tempat yang baru atau tempat yang belum pernah Anda lewati, jangan lupa untuk selalu tetap berdoa, karena dimanapun kita berada kita selalu untuk meminta perlindungan sama Yang Kuasa. Itu dari pesan dari saya, teman-teman. Itu kurang lebihnya cerita saya, cerita mistis ya, sahabat PTMS. Kalau misalkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat PTMS, itu tadi penjelasan dari Kak Indra, narasumber kami. Cerita pengalaman mistis yang pernah dialami beliau. Itu saja yang saya sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.